Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Malam Kakak. Selamat Malam selamat Kakak. berjumpa kembali. Hari ini kita sudah masuk di umpan balik rencana tindak lanjut dari hasil-hasil kakak-kakak mempresentasikan program di Kombel ya, di sekolah kakak-kakak masing-masing. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai kegiatan kita di malam hari ini di Tatap Maya, saya serahkan kepada koordinator kelas, Kak Edi. Silakan. Baik, terima kasih Kakak untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini. Saya minta tolong Kak untuk pimpin kita dalam doa bukan kegiatan. Baik, selamat malam. Sebelum kita mulai Zoom kita pada malam hari ini, oke, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena telah berkati kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, sekarang kami mau memulai Zoom kami, berkati kami dari awal sampai akhir kegiatan ini. Doa ini sembahyang kami hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih Kak, saya kembalikan ke Kakak fasilitator. Terima kasih. Baik, Kak Edi, terima kasih. Dan Kak Fik yang sudah memimpin kita di dalam doa pada malam hari ini. Oke, baik kakak-kakak, seperti biasa, kesepakatan bersama kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi malam hari ini tujuan kita kakak-kakak, yang pertama, kita akan memahami pentingnya memberikan umpan balik ya. Jadi tujuan yang pertama, kita memahami pentingnya memberikan umpan balik dari LT. Yang kedua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Dan yang ketiga, kakak-kakak, di sini kita akan menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan, serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Jadi ini kakak-kakak dari tujuan ini, kakak-kakak sudah lakukan pada saat berbagi tentang program kakak-kakak tentang rencana tindak lanjut di sekolah kakak-kakak masing-masing. Jadi malam hari ini mungkin sebentar kita akan berbagi, kita coba merefleksikan kembali apa yang kakak-kakak sudah lakukan di sekolah maupun yang kakak-kakak sudah buat, sudah berbagi di teman-teman, khususnya kelompok belajar ya. Agenda memberikan umpan balik kepada peserta lain. Jadi mungkin sebentar kakak-kakak ketika ada yang menceritakan tentang rencana tindak lanjutnya, ya peserta lain mungkin bisa memberikan umpan balik. Ya, yang kedua, melakukan berbagai pengalaman saat pemaparan RTL secara bergantian di dalam BOR ya. Di sini kita menggunakan BOR, tapi lebih bagusnya kita masing-masing saja sebentar. Ya, kita coba berbagi per individu saja, tidak usah lagi masuk di dalam ruang BOR ya. Yang ketiga, mengisi RTL, tiga analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PKG PJK ya. Pembukaan 5 menit, kita berbagi aktivitas 30 menit dan 10 menit RTL analisis dan umpan balik ya. Nah, kakak-kakak di sini ada pertanyaan pemandu, pertanyaan pemantik. Bagaimanakah praktik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak laksanakan? Apakah mendapat dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut ya.
Kakak-kakak, silakan saatnya kita mungkin berbagi umpat balik terhadap pembuat rencana tindak lanjut yang telah kakak-kakak lakukan. Karena memang pada malam hari ini kita hanya materi presentasi ini hanya untuk bagaimana kakak-kakak bisa berbagi rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Jadi malam ini tidak terlalu banyak materinya, ini kita berbagi saja ya. Mungkin silakan dari kakak-kakak, bagaimana? Untuk ya, adakah Ignas? Selamat malam Kak Ignas. Malam Kak Kanan dan Malam. kakak-kakak yang lain, selamat malam. Malam. Saya Kak Ignas dan Kak Fikri. Enggak sih juga ya. Iya Kak, Nah, itu sudah kerja juga kebut semalam. padahal lagi sementara meet juga ya. Iya, ada sementara mid ini semester. Sudah selesai ya? Ya, iya. Masuk hari keempat sudah, Kanan. Masuk hari keempat ya. Iya. Berarti kakak-kakak yang lain. Kalau kita baru mulai hari ini tadi. Oh iya. Oh sama Baik. dengan Seman sama. Iya, baik. Baik. Iya, kita Oke, Kak Ignas. Saya Iya Kanan. silakan mungkin Kak Ignas bisa berbagi tentang program yang Kak Ignas sudah buat bersama Kak Fik. Waktu Iya dan Kanan. kesempatan saya persilakan, Kak Ignas. Terima kasih banyak atas kesempatannya Kanan. Memang saya dan Pak Victor beberapa minggu lalu, Kak Fik, sudah bersama dengan Kombel memprestasikan apa yang menjadi rencana kita dalam memenuhi kebutuhan Kombel terkait rencana tindak lanjut. Di situ memang secara ini kami diberi dukungan penuh oleh rekan-rekan Kombel, terutama juga kepala sekolah waktu itu, dan para wakasek yang lain juga sangat setuju. Memang beberapa teman juga ada yang kaget, soalnya PKG mungkin masih baru di kami di SMA Andaluri, dan ketika kami sodorkan rencana kami terkait olahraga, mereka bilang ini bagus, kreatif sekali, dan ini baik memang untuk anak-anak supaya mereka terus bergerak. Itu pujian-pujian yang kami dapat dari rekan-rekan guru di Kombel itu. Ya, ya. Lalu kami bilang juga ya mungkin tidak hanya kami saja PJOK, mungkin juga rekan guru lain nanti ya bisa buat juga RTL kayak kami ini, kami bilang begitu. Setelah kami paparkan itu ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari di sini di pertemuan Maya, saya dan Kafik juga sudah rasa cukup puas. Ya memang pengambilan video juga ya hampir mirip-mirip dalam pembuatan tugas aksi nyata itu. Kami pasang kamera dari belakang, lalu tidak ada, karena kami dua yang tampil, jadi kameranya pasif saja, tidak ada juga yang ambil apa namanya foto-foto yang lain juga untuk bahan pendukung dalam ini nih tugas ini. Tapi secara video kami rasa mungkin kalian bisa lihat nanti di itu kolom tugas kami. Itu saja mungkin yang saya dengan Kak Victor bisa sampaikan. Mungkin Kak Victor sebentar ada tambahan di bagian kendala atau apa, saya kembalikan. Oke, makasih Kak Ignas. Kak Ignas, kalau dari programnya Kak Ignas itu optimalisasi pembelajaran futsal ya, Betul sekali Kakak. ya meningkatkan keterampilan ya. Iya. Kak Ignas di situ kira-kira tantangannya mungkin ke depannya itu seperti apa ya? Ya, memang Yang seperti itu. mungkin ada tantangan dan solusinya mungkin seperti apa ya? Ya itu ya sarana prasarana di dalam olahraga tentunya itu juga harus memadai, dan juga yang di situ kami tulis tentang
kekurangan minatnya peserta yang perempuan itu. Kalau saya tidak salah ingat apa yang kami sudah rancang dengan Kak Victor, memang itu juga kendala yang cukup kami dapat di sekolah ini terkait futsal itu. Kalau olahraga-olahraga lain mungkin banyak yang minat, ada juga yang tidak, tapi di tema kami ini ya tadi kendalanya salah satu sarana prasarana dan juga minat dari siswi. Itu kanan. Baik, Kak Ignas. Mungkin kira-kira solusi dari tantangan itu, Kak Ignas. Iya. Ya solusinya ya mungkin pertama-tama ya kalau tidak ada apa tadi sarana prasarana mungkin ya kita harus sebagai guru yang kreatif ya kita harus modifikasi mulai dari alat dan segala macam, juga dalam permainan itu dalam hal-hal teknis juga kami modifikasi supaya anak-anak termotivasi untuk bisa turut serta terlibat ambil bagian untuk menikmati apa yang kami rancang ini. Barangkali itu yang bisa Ya. saya sampaikan. Oke, Kak Ignas. Saya rasa mungkin dengan solusi lain, mungkin ya dengan pembelajaran yang kita sudah dapat kemarin itu tentang pembelajaran sport education model. Saya rasa dengan kita melibatkan perempuan di situ dalam arti mereka tidak bermain, tapi bagaimana mereka bisa terlibat sehingga kegiatan atau program kita itu bisa berjalan ya. Betul sekali kanan. Iya, sebagai panitia mungkin. Ya, Atau betul mungkin sekali kanan ya. tinggal Memang kita melihat ya. ya karena memang beberapa kali saya dan Kak Victor kami kolaborasi karena Kak Vic di tingkat kelas 10 dan saya di kelas 11, kebetulan kami jam olahraganya sama. Kalau tidak salah itu minggu lalu kami sudah jalankan sedikit, Sam. Memang keterbatasan dengan waktu juga, tapi anak-anak memang betul banyak sekali yang ambil bagian di situ. Mereka juga secara pelan-pelan mulai menikmati itu yang jadi tugasnya masing-masing tadi. Mulai dari komentator segala macam, pelatih, tim medis, kami coba buat itu dengan waktu yang sangat terbatas, tapi kami merasa puas. Oke, Kak Ignas. Mungkin sebelumnya ada Kak Edi mungkin di situ. Ada Resen. Silakan Kak Edi. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan. Kecil itu. Abang, kecil. Abang, kecil itu. Kecil itu. Saya mau ingin bertanya sedikit kakak. Nah ini kakak mereka punya kegiatan itu kan tentang futsal. Apakah itu melibatkan seluruh peserta didik di setiap kelasnya atau sesuai yang dipilih saja? Ya sesuai dengan minatnya mereka itu kakak. Mungkin itu saja kakak. Terima kasih. Ulang Kakak Edi, sore kecilan. Sorry. Mungkin tidak jelas suara. Ini jelas kok? Halo? Halo? Ya, Jelas kan? jelas. Ya, baik. Jelas. Ini kan berbicara tentang futsal, Kak. Nah, tadi kan bilang itu melibatkan peserta didik. Apakah seluruh peserta didik atau sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik itu sendiri aja, Kak? Misalnya kayak ekskul gitulah. Itu saja, Kakak. Iya Kakak Edi, terima kasih. Memang kemarin juga saya dan Kakak Victor merancang ini juga. Kami targetnya untuk seluruh peserta didik dari semua tingkatan, yang dimana nanti itu diterapkan di dalam tiap-tiap pembelajaran. Ini kami sodorkan ke teman-teman Kombel, lalu kami sampaikan ke mereka bahwa target kami yaitu ke seluruh peserta didik yang akan diberikan dalam pembelajaran, begitu. Kebetulan juga kami Kombelnya guru agama Wakasih kurikulum waktu itu, jadi kami sampaikan ini supaya bisa dilihat, begitu. Oke, baik, Kakak. Berarti bisa, ya mudah-mudahan harapan ke depan itu bisa berjalan, Kakak ya. Supaya kita Siap. juga jangan nanti bisa ada lah kita bisa bikin ambil contoh toh. Terima kasih. Iya. Kasih Kakak Edi. Ada lagi yang lain, Kakak? Saya sedikit lagi kaki Mas ya. Saya coba. Iya Kak.
Kak Ignas, kira-kira program ini dia masuk di dalam apa? Kegiatan apa Kak Ignas? Apakah kokurikuler, ekstrakurikuler? Terus mungkin kegiatan ini kira-kira atau program ini rencananya kapan dijalankan? Ya memang rencana ini kami persiapkan untuk di tahun ajaran yang mendatang. Kami sampaikan ini dan kami masukkan dalam kokurikuler ini. Bisa juga di ekstrakurikuler nanti sebagai bahan dasar materinya untuk lebih sesuai minatnya anak-anak nanti gitu. Oke, baik Kak Ignas. Terima kasih. Memang saya sudah melihat video yang Kak Ignas dorang sudah upload, di mana Kak Ignas dorang berbagi rencana program tindak lanjut itu di teman-teman Kombel, bahkan di Wakase. Saya Iya, Kak. Wakase kurikulum itu dia menerima sekali program ini. Iya. Memang untuk kita sendiri, guru olahraga ini memang kita jarang sekali, hampir-hampir tidak pernah membuat program seperti ini ya. Kita lebih ke programnya pada saat pemusatan latihan peserta didik, pada saat ada suatu event saja itu baru kita membuat program latihan ya. Setuju, Kak. Tapi ini Iya. kita membuat program ini bagaimana kita akan melibatkan semua peserta didik ya. Di sini yang Iya, kayak Kak. kelas punya kelas berapa ya yang terlibat ini? Kelas Memang kelas kelas 10 kelas dan yang kelas 11 sesuai dengan yang kami ampuh dengan Kakak Fik, tingkatan yang kami ampuh. Lalu kami nanti juga akan sampaikan itu ke rekan guru rumpun mata pelajaran yang sama, yang di tingkatan yang berbeda, karena kami di kelas 12 itu masih kurikulum lama K13. Ya tahun depan kami semua sudah seragam, semua sudah kurikulum merdeka kalau tidak ada perubahan kurikulum di tahun ini. Satu lagi kayak kelas saya coba tanya lagi ya. Sesuai dengan kita punya apa? Iya, Kak. Kira-kira Kak Ignas ini aset-aset yang Kak Ignas manfaatkan itu kira-kira aset apa-apa saja yang ada di sekolah? Mungkin terus ini mapel atau kompel kira-kira karena ini komunitas belajar pasti ada lagi dari mapel lainnya program ini. Kira-kira mapel apa-apa saja yang terlibat di dalam? Iya, kanan. Ya memang aset yang kami gunakan ya hampir sebagian besar aset itu dari apa yang kita sudah pernah bicarakan, mulai dari aset manusia, lingkungan, sarana-prasarana, itu kami gunakan semua aset itu, dan juga mata pelajaran dalam Kombel yang turut serta terlibat dalam program ini ada yang pertama itu agama, sosiologi, guru BK, dan apa ya yang satu itu saya lupa ingat sudah. Ya itu beberapa yang Kombel yang ikut serta dalam program ini karena Kalau aset finansial sama politik masuk juga. ya mungkin dalam perjalanan dan perencanaan, kalau yang itu tadi finansial sudah pasti kami membutuhkan dana untuk kelancaran kegiatan kami. Ya untuk politik mungkin nanti kami kerjasama dengan instansi lain untuk membangun kerjasama dalam kegiatan ini, perencanaan ini. Iya, betul kayak Ignas. Memang politik juga. Salah satunya mungkin kita bisa kerjasama dengan puskesmas, ya, Betul sekali. Iya. PKK itu, ya. Ya, terus mungkin dari kepolisian, mungkin keamanan. Tapi ini memang Keamanan. walaupun di dalam lingkup masih kecil ya. Iya. Itu sudah Tapi kanan. kadang kalau berbicara tentang futsal ini dia punya dinamika juga Ya, itu dia. lumayan memanas juga ya. Euforia dari luar, Mungkin dari juga, dalam, tensinya tinggi ya memang iya, itu. Betul sudah kanan. Iya. mungkin juga dengan politik ya kita melihat sekarang juga kira-kira jangan sampai membutuh juga dukungan finansial juga dari mereka juga sebenarnya bisa juga ya. Selain Iya, dari membantu. sekolah, mungkin dari dana bos, komite, atau mungkin dari OSIS punya ya, bagaimana pengumpulan dananya mereka. Iya kanan. Iya. Ya.
Oke, baik Kak Ignas. Terima kasih, luar biasa sekali program yang sudah dibuat. Mungkin program ini kalau bisa nanti bisa berjalan, dilakukan ya. Siap Kanan. Apakah mungkin ada lagi dari kakak-kakak yang lain? Kak Fik, bagaimana? Ya kakak. Oke, mungkin dari saya sedikit saya tambahkan kakak, kenapa kita ambil futsal? Karena ya kita lihat futsal ini lagi banyak peminat ya, untuk di Sumba Timur mungkin pertandingannya lagi banyak kakak. Nah, terus yang berikut tadi kenapa kita tidak ambil di ekstrakurikuler? Karena ekstrakurikuler itu tidak melibatkan semua. Nah, tadi di program yang kita buat itu masalahnya itu di mungkin siswa perempuan ya, otomatis mereka yang pertama sudah tidak minat ya, tidak mungkin mereka ikut lagi ekstrakurikuler. Jadi memang ya kita ambilnya di jam mata pelajaran ya, Kak. Mungkin terkendala di peralatan-peralatan itu mungkin kita bisa modifikasi. Ya biasa selama ini kita pakai ada paving block itu Kak, kayak pengganti kunz. Ada paving block itu di samping lapangan ya. Jadi itu kita pasang untuk mereka pembelajaran untuk mungkin bisa dribbling, zigzag seperti itu Kak. Mungkin itu tambahan Terima kasih sedikit dari Kak. saya. Ya. Ada Kak Edi. Kak Edi silakan. Ada pertanyaan. Oke, baik kakak, terima kasih. Tadi kan Kak Fik ada sempat jelaskan itu, ada sempat singgung itu apa namanya digunakan pada saat jam pelajaran. Berarti setiap pertemuan saja dilakukan kegiatan kakak atau dirancang waktu lain khususnya hanya untuk kegiatan ini kakak. Mungkin itu saja kakak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kakak. Mungkin di rancangan yang kita buat kita sudah taruhkan waktu itu mungkin sekitar berapa minggu entah saya lupa. Pokoknya di itu ada waktunya dia Kakak. Kita rancang ada 2 minggu kayaknya itu. 2 minggu pembelajaran. Berarti 2 kali Seperti itu. pertemuan kakak ya? Sabar saya coba lihat kembali ya. Oke, izin Kakak, mungkin ada kesalahan sedikit tadi. Di situ ada 8 minggu Kakak. Minta maaf. Oh iya kak, 8 bisa lah minggu. mencakup. Kalau Ya. untuk satu jenjang aja bisa. Ya. Oke kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke, makasih Kak Fik. Iya Kakak. Satu lagi sedikit saya tanya untuk Kak Fik dan Kak Ignas. Siap Kakak. Apakah program yang Kak Ignas dan Kak Fik buat ini apakah melibatkan peserta didik atau program ini Kak Ignas dan Kak Fik yang istilahnya mengusulkan saja program ini tanpa melibatkan peserta didik dalam arti suara, pilihan, dan kepemilikan yang sudah kita pelajari materi kemarin tentang voice, choice, ownership itu. Karena memang di mana ketika kita membuat program ini, ya kita sebagai guru, kita hanya sebagai pendamping atau kita hanya sebagai memfasilitasi saja kegiatan. Segala perencanaan semua itu dari peserta didik. Mungkin dari Kak Ignas bisa jelaskan sedikit itu. Ya Kanan, saya coba jawab apa yang ditanyakan oleh Kanan.
memang di awal karena agak terbatas memang waktu, lalu juga kami buru-buru, dan itu memang kami melakukan asesmen awal, dibagikan kuesioner ke mereka untuk pilihan asesmen itu, lalu memang dari apa yang kami kumpulkan, data-data, hasil dari catatan dari anak-anak, memang lebih banyak yang memilih itu. Salah satunya olahraga futsal. Memang ada beberapa pilihan juga di situ yang kami berikan. Macam permainan bola besar, permainan invasi, ada sepak bola, lapangan besar, lalu ada voli, bulu tangkis, dan beberapa cabang olahraga lainnya. Memang dari hasil asesmen itu, anak-anak lebih memilih futsal. Nah, dan kami melihat bahwa mungkin karena selama ini juga olahraga ini cukup menjamur di Sumba Timur sini, lalu lapangannya sudah bisa diakses dan lain-lain, dan bermain di dalam permainan indoor ini, jadi anak-anak mungkin lebih memilih futsal sebagai olahraga yang mereka pilih di asesmen. Mungkin itu yang saya bisa tanggapi. Pak Victor selebihnya nanti bisa tambahkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Iknas. Ya memang karena saya bertanya ini karena ini adalah salah satu penilaian dari rubrik yang ada di LMS, dan Kak Iknas tadi sudah menjawab bahwa asesmen yang Kak Iknas lakukan adalah asesmen diagnostik ya, asesmen awal, di mana melihat dari potensi minat dari peserta didik, di mana mereka lebih menggemari dari kegiatan futsal ini ya, dibandingkan yang lain dari hasil asesmen awal itu. Oke, Kak Ignas, terima kasih. Iya, Kak. Oke, sebelum kita ada dari kakak-kakak lain, ada yang mau menanggapi? Mungkin masukan, usulan, pas. Oke, kita beri aplaus untuk Kak Ignas dan Kak Fik tentang program yang rencana akan dilaksanakan di awal tahun ya. Kita tepuk tangan. Oke, silakan selanjutnya. Kak Anton. Oke, silakan Kak Anton. Oke, jadi baik. Selamat malam kakak dong. Malam Kak Anton. Terkait proyek yang kita sudah paparkan atau presentasikan itu, dari saya mungkin pelaksanaannya baru tadi kakak, karena memang selama ini ada kesibukan dan ada beberapa hal mungkin yang ini. Jadi pada saat habis pelaksanaan pas tadi jam terakhir saya menggunakan waktu itu, memang tadi ada beberapa teman guru yang berpartisipasi. Itu tadi bukan hanya di Kombel umum saja, tapi ada dari Kombel MIPA, IPS, serta bahasa. Nah, terkait program yang menjadi rencana tindak lanjut saya ke depan dalam proses kita melaksanakan tugas kita selanjutnya adalah yaitu tentang program kebugaran berbasis alam. Kalau dari saya kakak. Terus pelaksanaannya saya rasa di awal semester saya mau melihat waktu yang pas nanti untuk pelaksanaan program tersebut. Di mana mungkin peserta didik yang terlibat itu saya ambil kelas 10 dan kelas 11. Terus untuk beberapa rekan sejawat atau rekan kerja yang saya libatkan dalam pelaksanaan tersebut, yaitu saya ambil dari sesuai dengan tugas yang sebelum kita mengupload aksi nyata ini. Mungkin yang lalu saya melibatkan guru biologi, TIK itu istilahnya mengawasi dalam pantauan IT, mungkin mengambil dokumentasi serta alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Terus dengan guru PKN di situ saya libatkan, di mana guru PKN itu mungkin mempunyai tanggung jawab mungkin di dalam saya melaksanakan program tersebut.
kita bisa belajar dari mereka tentang tata krama, sopan santun, saling menghargai, serta kerjasama gotong royong dalam hal tersebut. Terus biologi kemarin juga saya libatkan, di mana guru biologi berperan mungkin sebagai, karena otomatis di dalam ini mereka tentang mengukur apa namanya tentang tentang fisik mereka atau tentang apa kemarin biologi saya lupa. Terus yang berikut untuk waktu pelaksanaannya saya ambil 2 bulan. 2 bulan, dalam 1 bulan itu pelaksanaannya 6 bulan, dalam 1 bulan itu saya ambil ini 2 kali saja. Saya ambil di hari Rabu. Kalau memang di Rabu dia ada berhalangan bisa saya offer ke hari Jumat untuk waktunya dia. Sementara untuk dukungan dari rekan kerja GTK dari Wakasek Kurikulum sudah menyatakan sikap untuk mendukung saya dalam melaksanakan program ini. Memang tadi dalam saya melaksanakan presentasi tentang program RTL ini, Wakasek tidak sempat hadir karena ada kegiatan di luar. Memang yang hadir tadi Wakasek Kurikulum, Wakasek Humas, Wakasek Sapras, dan Bapak Ibu guru yang umum serta kita sekitaran 20 orang lah tadi dalam kegiatan ini, dalam kegiatan saya presentasi di RTL saya. Berhubungan dengan beberapa dukungan dari berbagai pihak, memang mereka sangat antusias dan sangat mendukung, tetapi mereka masih tadi ketika saya langsung panggil dalam melaksanakan saya presentasi tentang RTL saya, mereka bingung-bingung, ini kok ini maksudnya apa, dia masuk dalam bidang apa. Terus saya menjelaskan bahwa kegiatan ini memang adalah tugas kami di PKG, di mana setelah akan melaksanakan proses kita tatap maya serta tatap muka kemarin, ini ada proses aksi nyata kami ke lapangan nanti. Ya saya menjelaskan, jadi saya menjelaskan tentang tujuannya apa, terus yang menjadi sasaran siapa. Ternyata mereka berpendapat bahwa ada beberapa tadi dari guru bahasa Inggris. Dia memberikan masukan ketika saya memberikan materi itu, dia menambahkan. Ada 3 orang tadi guru yang memberikan tambahan serta memberikan pertanyaan terkait dengan RTL saya. Nah, RTL saya itu tentang proyek kebugaran berbasis alam, di mana kebugaran itu kemampuan peserta didik dalam melakukan sebuah kegiatan tanpa merasakan kelelahan. Jadi saya menggabungkan antara kegiatan kebugaran dengan melakukan bersih-bersih. Contohnya setiap Rabu itu saya mengajak di kelas saya ini, untuk kuotanya saya ambil 100 orang dulu untuk awal. Di kelas 10 50, di kelas 11 50 orang. Jadi kegiatannya itu melaksanakan pembersihan dengan keterkaitan antara aktivitas fisik dalam keseharian itu, mereka berjalan mungkin membersihkan tempat-tempat umum yang istilahnya dekat dengan kompleks sekolah. Contohnya kalau kami di sini, mungkin mereka bisa mengelilingi kompleks sekolah, bisa juga sampai ke pasar baru situ, karena mungkin dia punya jarak itu hanya sekitar 300 meter dari sekolah. Jadi saya memberikan informasi itu tadi kepada teman-teman Kombel, baik dari Kombel MIPA, IPS umum, serta bahasa tadi. Jadi ketika saya memberikan pemaparan tadi, mungkin ada beberapa rekan-rekan guru memang yang bertanya apakah ini memang pelaksanaannya ini. Saya bilang pelaksanaannya ini tetap akan dijalankan. Kalaupun nanti dari kesiswaan yang mengadakan kegiatan tersebut, nah bisa juga saya langsung mengikuti, menyesuaikan dengan keadaan sekolah. Terus mungkin ada beberapa tantangan atau halangan yang harus dihadapi dalam proses ini. Mungkin kalau kita dilihat dari situasi atau
pada saat sekarang ini di mana kita menghadapi musim hujan. Nah, di situ mungkin saya mencari solusi atau alternatif mungkin karena kita bisa melihat kalau memang cuacanya agak buruk mungkin walaupun jadwalnya kita taruh hari Rabu atau hari Jumat kita menyesuaikan dengan suasana alam yang terjadi. Jadi seperti itu. Terus untuk ada juga yang bertanya tentang partisipasi siswa, apakah semua langsung saja dipanggil atau bagaimana? Saya memberikan penjelasan bahwa yang awal itu saya melakukan observasi. Kalau memang yang mempunyai kesibukan dan lain sebagainya mungkin kita tahan dulu, kita bisa memanggil beberapa peserta didik yang mungkin pada saat itu bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Jadi di dalam kegiatan itu nanti mungkin dia sistem per kloter, mungkin kalau contohnya dalam bulan ini 100, bulan depannya 100, mungkin kita bisa menggunakan orang yang berbeda supaya pemerataan antara jumlah atau kuota peserta didik di kelas 10 dan kelas 11 itu. Karena kalau mau satu kali saya rasa untuk pengawasannya memang itu merupakan tantangan juga. Terus tantangan kedua adalah partisipasi siswa. Makanya saya menjelaskan bahwa partisipasi siswa mungkin dengan saya melakukan melakukan pendekatan dengan beberapa guru mungkin untuk memberikan motivasi kira-kira dampak ketika kita melakukan ini kira-kira apa. Mungkin seperti itu tadi penjelasan saya, dan memang untuk dukungan dari semua pihak mendukung, dan ya seperti itulah tadi kegiatan presentasi RTL saya. Mungkin untuk sementara itu saja beberapa informasi dari saya. Kalau ada masukan atau tambahan waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, Anton. Terima kasih. Saya sudah melihat dari video dari Anton. Tadi juga saya sempat hadir juga pada saat pemaparan program Anton tentang proyek RTL dari kegiatan PKG Pejokaya. Anton, kalau untuk program dari Anton ini dia masuk di mana? Apakah kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, P5 atau apa? Mungkin bisa Anton bisa jelasin. Kebugaran berbasis alam ya? Iya, oke, jadi baik kakak, terima kasih. Jadi kalau untuk ini saya bisa masukkan dari kokurikuler atau bisa juga nanti kalau menyesuaikan dengan bisa juga di P5 kakak. Apakah seperti itu? Kalau saya mau masukkan di school agak ini nanti takut tabrakan dengan berbagai macam kegiatan, karena kita tahu bersama bahwa banyak kegiatan di kita ini. Saya pokoknya tadi saya ambil selain school, saya ambil kokurikuler. Kalau tidak nanti bisa juga dia masuk di P5. Seperti itu Kak. Iya kan tuh, kayaknya memang lebih cocok kayak saya lihat ini. Karena ini kita berbicara tentang tadi Kanton punya itu meningkatkan kebugaran fisik ya melalui kegiatan di alam ya, tentang kebugaran berbasis alam, di mana tadi yang Kak Anton sudah sampaikan, di mana peserta didik yaitu dengan kebugaran itu mereka bisa bagaimana membersihkan lingkungan ya, lingkungan di sekitar sekolah atau lingkungan alam. Ya memang itu juga salah satu ketika mereka keluar melakukan kegiatan itu juga bagian dari kebugaran jasmani ya, khususnya Kanton bilang tadi berbasis alam. Kira-kira kalau masuk di kegiatan P5 itu dia masuk di tema mana Kanton ya? Selain kurikuler tadi. Oke, kalau di P5 ini dari berbagai tema itu tema apa yang paling cocok ya? Tema Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan kah? Kan terkait dengan kemampuan saya kurang tahu kayaknya dia masuk di gaya hidup berkelanjutan sudah kah? Kan tidak mungkin Ya memang kalau dilihat dari
program ya yang masuk di gaya hidup berkelanjutan ya, karena berbicara tentang kebugaran ya kan Tonya. Siap, siap. Tadi saya dengar juga ada tadi tantangan ya, tantangan tadi cuaca buruk, cuaca buruk karena ini memang menyangkut dengan kegiatan di luar ya. Kira-kira dari tantangan-tantangan yang Kanton sudah sampaikan di programnya Kanton itu solusinya mungkin seperti apa? Kalau tadi terkait cuaca buruk itu kan, eh, cuaca buruk bisa saja kan karena di dalam program ini kan takutnya curah hujan deras, kan tidak mungkin kita melaksanakan itu kegiatan dalam waktunya dalam hari yang ketika hujan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa solusinya tadi satu, bisa saja kita waktu walaupun jadwalnya saya taruh hari Rabu, kalau hari Rabunya hujan mungkin saya bisa over ke hari Kamis atau Jumat. Maksudnya dia fleksibel saya seperti itu. Menyesuaikan dengan keadaan cuaca seperti itu, Pak. Oke, baik Kanton. Jadi cara untuk mengantisipasinya seperti itu ya. Jadi bisa fleksibel ya. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi. Hmm. Oke, sambil menunggu nih kakak-kakak yang lain Kanton, mungkin sedikit dari Kanton, kira-kira mungkin sumber daya dan aset mungkin yang Kanton bisa manfaatkan yang bisa dipakai itu mungkin apa-apa saja Kanton. Mungkin yang Oke, sesuai jadi dengan kita pelajari selama ini, 7 aset yang ada. untuk aset tadi yang saya paparkan itu yang pertama aset manusia. Ya tidak terlepas dari komponen GTK yang ada di SMA Negeri 3 baik dari Kepsek, Wakasek, serta guru-guru dan peserta didik. Terus aset aset apa lagi tadi? Aset ini yang bekerja sama dengan aparat setempat, contohnya lurah. Ini aset politik saya rasa itu Ya, ya. ya itu dengan keluaran karena ketika kita melakukan kegiatan saya rasa kita harus menginformasikan kepada aparat setempat, contohnya dari lurah serta jejaringnya dia sampai pada RT-RT yang ada. Terus aset Pasti aset lingkungan juga pasti ya. aset lingkungan, yaitu bagaimana menggunakan ini aset-aset yang ada. Terus lapangan kita menggunakan dalam arti bahwa walaupun bukan yang menjadi tujuan kita bukan di lapangan, tetapi ketika kita mengumpulkan peserta didik bagaimana memberikan informasi serta lain serta yang berhubungan, dan ketika kita memberikan sebentar rute ke sana ke sini pasti kita menggunakan aset lapangan seperti itu. Oke, baik Kanton. Aset lapangan atau modal aset fisik ya. Aset fisik. Lapangan, ya. Lapangan sebagai tempat perkumpulannya. Tadi ada bilang aset politik, aset lingkungan juga ya. Yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan terbuka di sekitar sekolah untuk kegiatan program yang kita. Kira-kira Kak Kanton, kalau aset finansial itu apakah perlu atau tidak? Saya rasa kalau aset finansial itu juga tadi makanya saya masih garis bawahi karena terkait dengan pendanaan. Nah di situ tadi saya langsung ini apa? Saya bilang aset finansial itu dana bos. Nah, yang menjadi persoalan ketika saya bilang dana bos mengikuti tugas yang lalu karena dana bos, takutnya mana kita hanya jalan-jalan ambil kotoran kita harus menggunakan dana bos. Karena itu hal yang tidak masuk akal. Saya rasa walaupun di situ penulisannya dana bos mungkin ya ketika mungkin kita membutuhkan air minum seperti itu bisa. Terus untuk apa kita belanja untuk pengumpulan itu barang-barang atau
sempat mungkin untuk belanja karung seperti itu, mungkin kita bisa berkoordinasi dengan komite, karena mungkin kita hanya butuh hanya 100.000 saja sampai ke dana bos. Baik kalau ada posnya nanti di dana bos, seperti itu Kak. Makanya tadi itu ketika saya pemaparan, saya sempat menjelaskan dana bos ada garis bawahnya, karena ya seperti itu tadi Kak. Baik, Anton. Terima kasih. Memang untuk aset finansial juga di kegiatannya atau programnya kantor ini memang betul sekali sangat dibutuhkan juga yang seperti Anton sampaikan tadi bahwa salah satunya mungkin dengan membutuhkan karung pasti harus beli sudah karung atau mungkin plastik ya selain tong sampah yang besar yang ada di sekolah mungkin. Nah itu kita membutuhkan dan dan juga mungkin kita bisa butuhkan mungkin air minum karena ini menyangkut dengan lingkungan di luar sekolah yaitu dengan bagaimana peserta didik pasti mereka merasa kelelahan dengan cuaca bagaimana yang ada di Sumba Timur ini sangat panas pasti mereka akan keliling di lingkungan ya jadi pasti mereka akan haus ya itu kita juga karena programnya kantor tadi saya bilang dari kurikulum sangat mendukung juga karena tadi memang program yang kanton ini kurang lebih tadi kanton sampaikan 100 peserta didik ya. Memang kalau masuk di dalam P5 paling tidak harus semuanya terlibat ya, kelas 10 dan kelas 11. Tapi ini memang karena program awal tadi, kanton bilang bisa di P5 bisa di kurikuler ya. Rencana program ini di ajaran baru kantonnya atau tahun Tahun semester 2 ajaran ini? baru, tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ya. Siap. Oke, baik Kak Anton. Terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak lain ada yang mau memberi ada yang mau bertanya tentang programnya Kak Anton? Kak Alin, kalau kalian walaupun kalian lagi sibuk, kita juga malam hari ini. Sama cas di atas. Kak Anton, Siap. dengan tujuan dari saya tadi sempat lihat tujuan dari Kak Anton tadi, tujuan dari program itu, mungkin Kak Anton bisa memberikan salah satu contoh mungkin bagaimana memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka tadi. Mungkin sama seperti yang di KIKNAS tadi mungkin dari suara pilihan dan kepemilikan itu. Oke, jadi baik Kakak. Salah satu contoh yang saya masih ingat tadi terkait yang menjadi tujuan itu, di mana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab apa yang merupakan tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu namanya ketika mereka masuk di dunia pendidikan istilahnya mereka mencari ilmu. Nah, di mana ketika bukan hanya mereka mencari ilmu saja, tapi mereka harus ambil alih untuk menjadi pelaku utama serta sebagai apa namanya sebagai pelaksana. Jadi semua tujuan itu berpusat kepada mereka. Nanti ketika mereka melakukan kegiatan itu, mereka mungkin setelah pulang mungkin mereka bisa apa kira-kira apa yang mereka dapatkan dalam pelaksanaan program kebugaran berbasis alam itu, kira-kira apa yang mereka rasakan. Nanti mereka akan menjelaskan. Mungkin karena kuotanya banyak, mungkin dalam satu kelompok kita dalam jumlah kuota 100 itu kita bagi dalam sekitar 10 kelompok, nanti mereka bisa semacam ke refleksi dari hasil kegiatan mereka, supaya ketika mereka habis melaksanakan kegiatan seperti itu, mereka jangan menganggap itu sebuah kegiatan yang hanya biasa-biasa saja atau hanya kegiatan hanya bersih-bersih saja, tetapi mereka harus berpemahaman bahwa ketika program ini dilakukan oleh grup PJOK, bahwa ketika mereka melaksanakan aktivitas berjalan itu bagian dari kebugaran. Jadi mereka mungkin bisa berefleksi atau mencatat
Jadi kan tadi sempat saya menjelaskan bahwa mereka juga itu nanti ketika berjalan, ya mungkin dalam kita bagi dalam kelompok itu, mungkin ada yang menjadi ketua, ada yang bagian-bagian yang ya seperti keterkaitan antara yang kita pelajari, SEM, itu Sport Education Model. Nah dalam hal seperti itu kita coba terapkan. Saya berpikir seperti itu. Kira-kira tanggung jawab mereka ketika dalam satu kelompok kita memberikan 5 karung, kira-kira apa karung itu kita harus pesan ke mereka harus penuh semua atau bagaimana, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan seperti itu. Itu yang merupakan tujuan-tujuan dari program saya. Terus tanggung jawab, kerjasama mereka, gotong royong, saling membantu. Mungkin kalau dia punya jarak berapa kira-kira saling bekerja sama lah mereka seperti itu. Oke, baik Kak Anto. Luar biasa. Terima kasih sudah berbagi program yaitu tentang kebugaran berbasis alam ya. Di mana untuk meningkatkan kebugaran fisik, salah satu juga mungkin mental dari siswa ya, melalui kegiatan di alam. Yaitu mungkin dengan bersih-bersih di lingkungan sekitar sekolah ya. Luar biasa sekali programnya Kak Anton. Terima kasih. Dari kakak-kakak lain, apakah ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, pas kita beri aplaus untuk Kak Anton. Atau ada mau dari Kalin? Oke, tidak ada. Oke, baik kakak-kakak. Memang untuk tetap maya kita yang di hari ini adalah kita membahas tentang program rencana tindak lanjut kita, di mana program ini itu hasil dari kita sendiri. Kita tidak plagiasi, kita tidak mengcopy dari program orang lain ya. Karena program ini nanti kita akan memuatnya di dalam, kita akan mengunggah di bukti karya kita masing-masing di PMM. Jadi untuk kakak-kakak semua nanti di pertemuan akhir kita nanti, di pertemuan berikutnya, itu hanya 45 menit nanti. Di situ nanti kita hanya menguatkan, melihat kembali program yang kakak sudah buat ini, apakah sudah upload atau sudah mengunggah di bukti karya atau di PMM kakak-kakak ya. Kalau bisa, semua yang menyangkut dengan aksi nyata yang kita sudah pelajari, kakak-kakak bisa mengupload atau memuatnya di PMM atau mengunggahnya di bukti karya ya. Oke, selanjutnya saya persilakan dari Kak Kak Hendra. Halo Kak Hendra. Halo, selamat malam Kak. Ya, Kak Hendra. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, Ya. akibat dari program atau dari rencana tindak lanjut Kak. Itu saya membuat program itu tentang futsal Kak. Itu di mana Futsal juga ya. kegiatan tersebut sangat maksudnya didukung oleh kepala sekolah serta rekan guru. Kemudian dari hasil apa yang sudah Kak Hendra punya ini tadi saya lihat sudah ramai sekali guru-guru ya. iya Kak. Makanya itu sangat Pada saat mendukung sekali rapat ya. dari Pak Kombel Kak. Karena apa ada setiap hari Sabtu Kak. Wah, luar biasa keren. Oke, silakan Kak Hendra. Lanjut Kak. Oke, dari kegiatan itu saya ambil tentang futsal. Kemudian
yang juga saya mungkin ada dari itu dari mata pelajaran yang terlibat itu saya ambil dari semua mata pelajaran ya, untuk mendukung dari kegiatan tersebut. Kemudian waktu yang saya paparkan itu pada ini apa itu selama 1 semester atau 6 bulan. 6 bulan ya. Terus kemudian untuk fase itu semua peserta didik terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Dan di mana kelas 9 itu sebagai ini penyelenggara kelas 9A. Kemudian ada serta aset itu serta 7 aset itu saya juga libatkan dari ke-7 aset, dari aset manusia, terus aset sosial, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial, aset agama dan budaya, serta aset politik. Terus kemudian untuk yang peserta didik, saya sengaja juga tidak memanggil peserta didik, mungkin dari untuk kegiatan tersebut, mungkin untuk pertemuan berikutnya lagi baru saya panggil. Mungkin salah satu dari pengurus OSIS atau dari salah satu siswa kelas 9A itu baru saya panggil untuk mengikuti ini program tersebut ya. Mungkin untuk rencana selanjutnya begitu. Oke. Pasca Ya, Pak. Iya, Kak. Itu sih, Kak. Oke, Kendra, kita bisa tanggapi sedikit ya. Ya, siap, Kak. Ya. Kalau untuk kegiatannya programnya Kak Hendra ini tadi tentang ini futsal ya, Iya, Kak. Futsal. futsal. Kak Hendra dia masuk di kegiatan apa tuh Kak Hendra? Yang dia masuk ini di Di kegiatan Limato. ekstra. Kegiatan ekstra kurikuler, Kak. Itu maksudnya ini setiap hari Sabtu tuh. Mungkin pada kegiatan ekstra kurikuler selama ini, Kak, itu kita hanya kasih masuk di program latihan. Mungkin untuk semester berikut, Kak, itu saya kasih masuk untuk kita maksudnya untuk sebagai turnamen atau event. Kak. Agar anak-anak maksudnya lebih semangat atau lebih aktif. Mungkin waktu hanya saat kita buat program untuk program latihan selama ini, mungkin hanya beberapa anak yang mengikuti kegiatan sih, kayak pada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ya, selama Ya, 1 semester ya. Ya. Jadi terlibat tadi kelas 7 dan kelas seluruh peserta, Kak. Dari kelas 7, 8 dan 9. Khusus 7, untuk kelas 9 8 itu dan sebagai 9. Baik, Kak Hendra. Memang dalam kita menyusun suatu program, paling tidak kita harus melihat pasti untuk kedepannya ada kira-kira mungkin tantangannya. Nah, mungkin kalau kita melihat Iya. kira-kira tantangan-tantangan, pasti kita mungkin ada gambaran sedikit. Dan kira-kira kalau kita bisa tahu dari tantangan itu, kira-kira solusinya seperti apa. Mungkin Kak Hendra bisa jelaskan kira-kira tantangan mungkin apa yang mungkin Kak Hendra hadapi. Dan mungkin solusinya mungkin seperti apa. Mungkin Kak Hendra bisa berbagi tentang program yang Kak Hendra buat. Oke, baik, Kak. Misalnya mungkin pada awal tahun mungkin ini kemungkinan pasti cuaca mungkin mengenai dari cuaca juga, Kak. Pasti otomatis pasti hujan juga. Apalagi kegiatan ini dia maksudnya di lapangan bukan di dalam ruangan, Kak. Mungkin itu
contoh kalau hujan, otomatis kemungkinan kegiatan tersebut pasti akan untuk sementara tertunda begitu. Mungkin dari cari solusi, apalagi ini tidak ada ruangan maksud atau gedung khusus untuk ini futsal. Ya. Oke, Kak Hendra, jadi mungkin selanjutnya Kak Hendra, mungkin aset atau modal yang mungkin yang terlibat di dalam atau yang mungkin bisa dimanfaatkan itu kira-kira apa saja ya, Kak Hendra? Oke, Aset yang ada di untuk sekolah. itu dari aset manusia itu ada kepala sekolah itu sebagai pendukung kakak. Itu sangat mendukung dari kegiatan tersebut. Terus ada guru, guru maksudnya sebagai ini merancang dari kegiatan tersebut. Kemudian ada siswa itu sebagai peserta. Kemudian ada aset sosial itu di mana ini peserta didik itu maksudnya sangat membangun semangat tim, terus berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian ada aset fisik, yaitu peralatan yang kita pakai, itu pertama itu ada bola, gawang, dan lain-lain. Kemudian ada aset lingkungan, itu aset yang pertama itu ada halaman sekolah atau lapangan olahraga futsal yang kita gunakan. Kemudian ada aset finansial, yaitu sebagai untuk pembelian alat olahraga, yaitu di mana ada dana bos dan komite. Kemudian ada aset agama dan budaya, itu di mana peserta didik membangun rasa percaya diri. Terus ada aset politik, itu kebijakan dan program dari pemerintah atau kita bekerja sama dengan pemerintah. Itu saya juga cantumkan di situ. Kak Hendra, kira-kira aset politik itu kebijakan dan program pemerintah tadi ya, yang mendukung tadi ya. Kira-kira seperti apa Kak Hendra? Itu mungkin waktu apa maksudnya ini nanti saat kita akan maksudnya waktu pertemuan, saya juga maksudnya ini merancang apa namanya waktu saat akan memulai kegiatan kan, mungkin waktu saya juga maksudnya melibatkan dari pemerintah atau khusus dari kepala dinas begitu kan, untuk mendukung dari kegiatan tersebut gitu. Iya. Ya. Tinggal mungkin bisa ditambahkan mungkin ya dari futsalnya seperti dari tadi Kak Ignas dorong. Iya, dari bisa bekerja sama juga dengan puskesmas atau gimana? Mungkin orang bisa menyediakan mungkin P3K atau obat-obat lain ya. Iya. Kak Hendra, kalau menyangkut dengan aset sosial tadi di mana Kak Hendra tadi membahas tentang membangun semangat tim ya, melalui aktivitas tadi. Iya. Aktivitas ya. Kemudian. Apakah untuk aset sosial ini terlibat juga dari mapel lain? Iya kakak. Mungkin dari saya kompel juga lain. Ya. dari mapel lain kakak. Itu di mana ada mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PKN, IPA dan IPS, agama, BK, SBD dan informatika. Oke, baik Kak Hendra. Iya kakak. Tentang tadi aset sosial ya, melibatkan dari ada berbagai macam mata pelajaran tadi. Oke, mungkin dari kakak-kakak lain mungkin ada yang mau menanggapi. Adakah Kafik? Silakan Kafik. Oke, baik. Terima kasih kakak. Mungkin sedikit saja saya mau bertanya. Tadi kan berbicara tentang futsal kakak. Terus berbicara tentang futsal. Terus dan waktunya itu saya lihat 6 bulan tadi ya Kak Hendra. Iya, benar.
6 bulan. Kira-kira ini yang futsal ini dalam bentuknya bagaimana, Kakak? Kalau memang dia pertandingan SEM, apakah pertandingannya sampai 6 bulan begitu, Kakak? Mungkin itu saja Oke, baik. pertanyaan. Jadi ini ambil untuk pada ini apa di kegiatan ekstrakurikuler. Oh, ekstra kurikuler, Iya, Kakak? kegiatan ekstra. Iya. Jadi waktu lama gitu. Kebetulan ini rombel juga banyak gitu. Ekstra melibatkan 3 jenjang, Kakak? Iya, 3 jenjang dari 7, 8 Apakah dan itu mungkin jadwalnya diatur, kelas 10 sendiri, kelas 7 sendiri, 8 sendiri, 9 sendiri. Harinya berbeda atau bagaimana, Kakak? Mereka melibatkan semua siswa, atau Kakak? Jadi nanti khususnya contoh bulan pertama, dari minggu pertama kita atur jadwal kelas 7 duluan gitu. Kemudian minggu berikut lagi kelas 8. Kemudian lagi dari bulan itu masih pada masuk minggu ketiga kelas 9 kita buatkan dalam kegiatan tersebut. Oke, siap, Kakak. Oh, jadi aturnya per minggu, Kakak? Iya ya, per minggu deh. Oke, baik, Kakak. Terima kasih. Oke. Kasih Kak Taufik. Ada lagi kakak yang lain? Oke, baik Kak Fik, Kak Hendra. Terima Ya, kasih Kak Fik tadi untuk program dari Kak Hendra tadi. Memang kalau saya coba hitung tadi, karena 1 semester, karena yang dilakukan setiap minggu ya, 1 bulan 4 kali, berarti 6 bulan, berarti 24 kali pertemuannya, dan yang melibatkan seluruh peserta didik, kelas 7, 8, dan 9 ya. Hanya mungkin di sini saya lihat, karena ini kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang di luar jam, kegiatan belajar mengajar KKBM, itu mungkin kita lakukan di sore hari. Saya rasa mungkin dari Kak Hendra mungkin bisa menambahkan waktu ya. Kalau bisa mungkin 1 minggu Ya. bisa 2 kali. Iya. Kita melihat karena ini kita melibatkan siswa kelas 10, 11, dan 12. Ini adalah program jangka panjang juga ya. Tapi untuk secara keseluruhan Kak Hendra juga harus melihat, karena ini mungkin saya rasa selain program ini adalah satu event, pasti akan mendapatkan hasil yang baik untuk kedepannya. Entah itu dari peserta didik mereka merebut apa. Ya, kalau biasa kalau kita lihat seperti dalam mungkin liga ya, kalau di dalam sepak bola kalau ada satu turnamen itu, karena dia Iya. membutuhkan waktu yang sangat panjang ya Kendra. Iya, tidak. Ya kan, tinggal mungkin dilihat itu kembali Kendra. Iya, tidak. Yang melibatkan banyak kelas ini ya. Dan program ini akan rencana nanti di awal tahun ya, atau di Ya. ajaran baru? Ya, di awal tahun tidak. Di awal tahun ya. Oke, baik Kak Hendra. Memang kegiatan ini harus berjalan ya, karena saya lihat tadi partisipasi dari Bapak Ibu guru tadi di videonya Kak Hendra itu sangat aktif sekali ya. Hampir-hampir semua terlibat, hadir semua tadi. Hadir semua, ya tidak. Ya. Luar biasa Kak Hendra. Memang ini sebenarnya salah satu tantangan itu. Kolaborasi bagaimana kita bisa menghadirkan teman-teman itu sebenarnya itu bagian dari tantangan juga. Tapi Kak Hendra tadi sudah luar biasa ya. Oke, kakak-kakak semua kita beri aplaus untuk Kak Hendra. Oke, yang terakhir mungkin saya silakan mungkin dari Kak Edi atau Kak Luki. Halo Kak Edi, Kak Luki. Jadi baik kakak. Apakah perlu share juga atau langsung saja? Oke, lanjut Kak Luki. Jadi baik kakak.
supaya sama saja semua dengan yang Ya, lain. siap. Mungkin kita nanti Kak Nan tinggal menilai saja yang kami lakukan dalam video rencana tindak lanjut kami. Ya, untuk dari kami seperti yang sudah kami lakukan dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek itu, ini kami merancang dalam rencana tindak lanjut kami ke depannya seperti apa yang kami lakukan, yaitu masih dalam pembelajaran tentang gerak inovatif seni gerak kreatif yang menggabungkan elemen pendidikan jasmani dalam kelas 10 sampai dengan kelas 12. Mungkin tadi kami kendala di video pembelajaran karena kami juga dalam posisi kami lagi ujian. Jadi kemungkinan tadi kami juga masih meminta beberapa guru dan juga wakil kepala sekolah, mungkin wakil kepala sekolah yang hadir, tempat tadi satu saya hadir dan masih ada kesibukan dengan siswa yang lain, jadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan tidak sempat hadir bersama kami, tapi ada beberapa guru yang kami ajak kolaborasi dari beberapa guru yang kami minta kolaborasi, itu ada beberapa saja, tapi ada beberapa mapel juga yang antusias untuk mengikuti kami punya presentasi tadi. Jadi kami juga tadi kendalanya dalam bentuk video itu kami minta guru TIK tadi untuk melakukan ambil video dan foto dalam proses pembelajaran kami. Jadi di dalam rancangan pembelajaran proyek kami itu kami lakukannya itu senam inovatif atau senam kreatif dalam bentuk senam irama. Mungkin kami sudah lakukan juga dalam P5. Jadi itu dalam 3 bulan, tapi kami sini agak bersingkat waktunya dalam waktu 4 minggu. Mungkin kami punya, karena dari mapelan ada kegiatan yang sudah direncanakan juga, jadi kami juga tidak terlalu banyak waktu yang kami berikan di situ sampai 1 bulan atau 2 bulan, karena ada beberapa kegiatan P5 juga yang mungkin akan direncanakan dalam sekolah kami. Jadi kami juga harus berbagi waktu bagaimana caranya kegiatan kami jalan dan juga kegiatan yang direncanakan oleh sekolah itu juga harus tetap jalan dalam P5. Jadi kegiatan ini kami rancang juga untuk supaya kegiatan ini direncanakan pada tahun pembelajaran semester berikutnya itu bisa berjalan dalam proses intrakurikuler yang kami lakukan itu. Jadi kami hanya butuh waktu sini 4 minggu saja, karena kami tahu kalau senam irama ini mungkin minat anak-anak itu pasti ada kalau dalam karena kami sudah punya kegiatan yang kami pernah lakukan. Jadi mungkin kami di sini hanya merubah sedikit saja bagaimana gerakan atau gerakan kreatifnya itu, mereka hanya merubah gerakannya saja, tetapi kami bisa menentukan lagunya seperti itu. Jadi sesuai yang kami rancang itu di dalam
pembelajaran berbasis proyek kami. Jadi waktu pelaksanaannya itu kami hanya menentukan 4 minggu karena mata pelajaran yang kami libatkan juga situ hanya ada 4 mapel, yaitu PJK, Sains Budaya, TIK, dan Business. Tapi ada beberapa guru tadi yang ikut juga. Itu ada guru matematika, ada biologi, dan juga yang bisa membantu kami dalam kolaborasi kami di dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Sedangkan kesulitan kami, mungkin tantangan yang kami dapat dalam kami membuat proyek ini, mungkin dari segi minat anak-anak, mungkin yang kami harus sampaikan yang betul-betul supaya bisa anak-anak ini semua terlibat dari kelas 10 sampai kelas 12. Kami mungkin punya minta bantuan juga mungkin wali-wali kelas. Jadi kami nanti mungkin presentasinya dalam kelas dibantu oleh wali-wali kelas untuk merancang kegiatan ini bisa berjalan. Nanti kami akan tampilkan dalam bentuk kelas masing-masing dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi semua bisa terlibat. Sedangkan kreatif gerakannya itu bisa kami lakukannya dalam bentuk lagu, dan mereka hanya merubah gerakan dari lagu-lagu atau senam yang kami berikan dalam bentuk lagu itu. Mungkin aset yang kami lakukan di sini yaitu aset kekuatan, di mana ada lapangan olahraga, aula, peralatan audiovisual juga, dan juga beberapa keahlian guru dalam lintas mata pelajaran yang kami bisa pakai dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Mungkin kendala kami tadi mungkin itu dalam bentuk kami berbuat video saja. Mungkin ada beberapa guru yang tidak sempat ada seperti kepala sekolah karena ada kesibukan. Jadi hanya beberapa guru mungkin yang kami sampaikan, tapi kami ada guru yang hadir itu punya antusias juga untuk membantu, dan juga bisa, sebenarnya kami juga meminta untuk beberapa semua wali kelas itu ikut, karena program kami atau proyek kami ini melibatkan wali-wali kelas. Jadi itu paling penting karena di situ kita bisa berkolaborasi dengan wali-wali kelas untuk dalam kegiatan singkat ini bisa terlaksana kegiatan yang kami rencanakan seperti itu. Karena mungkin dari saya seperti itu, mungkin Kak ini mau menambahkan, saya persilakan. Jadi baik, mungkin dari saya sedikit Kakak ya. Ya, untuk kegiatan ini tadi ya memang tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Luki itu dan berhubungan dengan setelah selesai ujian tadi itu Kakak, sehingga banyak teman-teman yang sudah pulang, dan juga ada juga yang tidak dengar informasi. Nah, tadi kita sampaikan ke teman-teman rekan-rekan guru tuh yang sudah yang ada di ruang guru saja. Nah, sedangkan teman-teman yang lain tadi mereka masih di kelas. Nah, itu tadi ada ada apresiasi dari beberapa teman-teman tentang kegiatan ini yang memang yang lalu sudah dilaksanakan, tapi harapan mereka itu lebih dalam kegiatan ini lebih menarik lagi. Lebih menariknya karena penilaiannya itu dalam bentuk mereka membuat video Kak. Jadi nanti ada penilaian dari video yang mereka sudah buat gitu Kakak. Jadi di sini tentu kreativitas anak,
mereka bagaimana membuat mendesain gerakannya seperti apa. Lalu mereka juga mampu untuk bisa mengedit video yang mereka sudah presentasikan itu. Lalu mereka kirimkan dalam satu file. Mungkin nanti Anda ada tim-tim penilai yang mungkin tadi kalau Lucky sudah agak sedikit lupa tadi, itu ada tim penilai yang nanti kita jadikan juri gitu nah Kak. Ya salah satunya palingan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan bahkan juga guru seni itu sendiri Kak. Itu dia Kakak. Mungkin dari itu saja saya. Kalau untuk tantangannya saya tadi ya itu ya tadi Kakak. Lalu tentang teman-teman yang tidak tahu tentang informasi kegiatan yang kami lakukan begitu. Padahal tadi mereka tuh coba tahu saja, kita bisa gabung nah, kita bisa tambah-tambah kerjaan sampai ada yang kurang dan lain sebagainya begitu nah Kakak. Lalu terus tadi itu ada tantangan sedikit Kakak. Nah kami tadi penyampaian presentasi itu mungkin lewat laptop Kakak. Dan memang tadi tiba-tiba juga proyektor bermasalah, padahal awal itu jadi proyektor, ternyata pada saat presentasinya proyektor bermasalah. Jadi lama lagi waktu untuk otak-atik proyektor makin terganggu. Mungkin itu saja dari saya Kakak, terima kasih. Nanti kita sharing di sini toh Kak, ketika ada pertanyaan atau tambah dari kakak-kakak dari yang lain. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Edi dan Kak Lucky. Terima kasih, luar biasa sekali program ini. Program ini memang saya sangat mendukung sekali. Karena tidak tahu ya, mungkin kalau di KAI di dorang sudah ada kok program yang sudah dimasukkan di P5, khususnya PJK. Sudah Kak, itu GSS Kak. Sudah ada nih. Jadi kami itu GSS itu kerjasama dengan Puskesmas lalu UKS kerjasama dengan kami selaku guru POJK dan dimasukkan dalam program P5 itu Kak. Gitu dia. Nah itu Di dia kegiatan sudah P5 di P5 Kak Edi. Iya dia. PJK itu dia nih GSS, jadi gerakan gerakan sekolah sehat itu Kakak. Jadi setiap hari Jumat itu kita senam bersama, lalu nanti kayak ada perlombaan. Nah, perlombaan nanti kita rubahnya seperti ini suka, dan perlombaan pada akhirnya gitu. Oke, baik Kak Edi. Terima kasih. Jadi luar biasa sekali Kak Edi, memang karena saya juga hampir lihat beberapa sekolah yang ada di kita di Sumba Timur, memang untuk olahraga tuh hampir-hampir belum ada. Tapi luar biasa di KAI didorong sudah masuk di dalam kegiatan P5. Tinggal lebih permantapkan dengan program yang sudah ada ini lagi masuk di P5. Karena memang saya lihat juga untuk program ini, untuk kegiatan P5 ini, olahraga hampir-hampir. Saya lihat juga di salah satu ya, di sekolah saya juga belum masuk juga P5 ini. Saya berharap juga dengan kegiatannya, programnya kanton ini, dengan kebugaran berbasis alam juga bisa masuk di kegiatan P5 tadi dengan gaya berkelanjutan ya. Gaya berkelanjutan di tema itu tadi. Jadi untuk dari Kak Edi sama Kak Lucky ini tinggal permantapkan sudah. Karena ini menyangkut dengan, saya rasa hampir semua peserta didik ini pasti aktif. Karena ini menyangkut dengan rangkaian gerak koreografi ya, tentang senam irama ini. Dan saya sangat setuju juga tadi, di mana pelibatan dari peserta didik, yaitu dari bagaimana kita sebagai guru tadi yang disampaikan oleh Kak Lucky, tinggal memberikan saja mungkin program-program ide-ide, mungkin tinggal dari peserta didik itu sendiri yang mungkin orang melakukan kreasi inovasi dari gerak-gerakan yang mereka sukai sesuai dengan gaya atau mungkin dengan minat mereka ya, seperti yang terus untuk berbicara tentang tantangan tadi, mungkin tantangan mungkin dalam pembuatan tadi pada saat menyampaikan RTL ya. Kalau untuk secara umum tadi tantangan yang disampaikan oleh Kak Lucky tadi, kira-kira minat dari anak-anak ya, minat dari anak-anak, terus bagaimana juga dari terlibatnya
wali-wali kelas ya dalam program yang Kak Lucky sudah sampaikan tadi. Mungkin selain dari itu kira-kira Kak Lucky, kira-kira aset-aset yang dibutuhkan mungkin atau keterlibatan dari Mapel lain itu kira-kira seperti apa saja ya dalam program yang sudah direncanakan ini, apalagi khusus di kegiatan P5 ini. Baik, Kakak. Mungkin dari keterlibatan dari guru mapel lain mungkin yang kami lebih khususnya lagi itu yang kami sampaikan dalam rencana pembelajaran kami, yaitu paling guru TIK, guru seni, dan juga guru bindo. Sedangkan guru-guru mapel lain mungkin mereka terlibat mungkin bukan sebagai terlibat dari mapelnya, mungkin mereka punya seni atau kreasi gerakan yang bisa membantu titik kelas, karena di situ kan kita bantuannya per wali kelas. Mungkin wali kelas punya gerakan yang mungkin bisa membantu anak-anak yang tidak bisa tadi itu untuk semua terlibat. Mungkin dengan bantuan, mungkin ada satu kreasi yang mempermudah mereka jadi semua bisa terikut. Jadi kami juga sangat membutuhkan bantuan dari wali-wali kelas, karena mungkin keterlibatan anak ini mungkin dilibatkan dalam bentuk kelompok kelas saja, supaya lebih terorganisir, supaya kalau misalnya kita per anaknya itu nanti susah, nanti yang latihannya karena kita punya waktu ini singkat sekali, karena mungkin dengan kesibukan atau kegiatan P5-nya mungkin masih banyak lagi, ada gelar karya yang kita buat, mereka harus sibuk buat masakan tradisional, mungkin menari, jadi banyak, jadi kami harus merangkum kegiatan juga ini bisa berjalan bersama-sama dengan gelar karya yang lain seperti itu. Jadi mungkin keterlibatan guru-guru mapel itu mungkin dari segi membantu anak saja yang tidak bisa tadi untuk bersama-sama untuk mungkin dia sebagai mapel dan juga sebagai wali kelas dalam membantu anak-anak didik ini supaya semua terlibat. Sedangkan guru-guru mapel lain mungkin bisa terlibat sebagai juri, mungkin yang punya kelebihan untuk bisa membantu kawan-kawan dalam, karena kami di sini ada setiap hari Jumat itu ada senam sehat bersama. Itu dari lomba-lomba yang kami lakukan di dalam P5 itu, anak-anak pada saat kita gerakan senam sehat itu lagu-lagu yang mereka sudah lakukan di dalam gelar P5 itu dalam senam kreatif itu mereka sudah bisa tuangkan di dalam senam sehat. Jadi tidak ada lagi yang berdiri-berdiri untuk masih latihan. Jadi mereka dengan sendirinya mereka sudah tahu gerakan apa yang mereka buat, karena mereka sudah di dalam lingkup gerakan-gerakan itu, mereka sudah tahu. Kalau misalnya dari segi lagu saya mereka sudah bisa apa seperti itu kan. Baik Kak Lucky, terima kasih. Mungkin tambah singkat saya kakak. Ya, dari Kak Pak Edi, Edi silakan. mungkin tambahan. Ya kalau ini menyangkut tentang senam kreasi ini kakak, karena kami saya untuk rumpun guru PJOK itu untuk materi senam yang biasa kami lakukan selama ini itu ya dari kurikulum ke-13 kakak ya, itu kami sudah sering memberikan materi tentang ya mereka yang membuat sendiri gerakan, tapi kita yang tentukan lagunya, tapi nanti mereka tidak harus ikut persis dengan gerakan lagu yang misalkan tentang tentang Flow Pamora Bersatu gitu kan ya, karena ada gerakan aslinya begitu. Tapi kita minta seluruh peserta didik itu dari setiap kelas harus merubah, atau dalam setiap kelompok harus merubah, terserah mereka berinovasi seperti apa. Yang penting ada gerakan senam kreasinya di situ kakak. Jadi itu mungkin sudah terbiasa kakak ya. Jadi
pada saat pelaksanaan gelar karya kemarin itu kakak perlombaan itu antusiasnya yang sebenarnya kita berpikir laki-laki ini tidak bisa apa-apa, tapi kita buat dalam bentuk perlombaan antusiasnya lebih sadis loh Kak. Itu dia Kak. Ya. Yang seharusnya malu-malu sebenarnya, tapi sebenarnya tidak. Ketika yang namanya mau tampil Kak, mau tampil juga ya seperti itu sudah. Ketika mereka tampil satu kelas, bawa nama gengsi antar kelas toh Kak. Jadi itu luar biasa mereka punya antusias. Ya mungkin kalau dalam satu kelas mungkin 1-2 orang ada yang tidak sempat hadir pada saat itu. Tapi itu kerja keras juga dari wali kelas gitu kan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik Kak Edi. Terima kasih. Keren sekali untuk kegiatan atau program yang Kak Edi dorang lakukan. Di mana selain program yang Kak Edi dorang sudah lakukan, biasa dilakukan di setiap hari Jumat, yaitu senam sehat ya. Saya rasa saya sangat setuju juga kalau Kak Edi dorang membuat program ini. Di situ kita akan melihat pasti semacam ada perlombaan mencari siapa yang paling terbaik ya. Ketika dari kelas itu dia sudah yang paling terbaik ya sudah, pakai sudah dia untuk sebagai fasil di setiap hari Jumat atau mungkin pakai irama atau gayanya mereka untuk yang pakai. Jadi mungkin dipakainya mungkin beberapa bulan. Nah, nanti di situ kita bisa memotivasi semangat untuk kelas-kelas lain. Ya kalau mau kelas kalian yang dipakai ya kalian harus juara. Tidak boleh tidak, tinggal bagaimana kreasi dari mereka ya. Jadi itu sudah luar biasa sekali. Apalagi program ini hanya membutuhkan waktu tadi kurang lebih 4 minggu ya. 4 minggu, mungkin minggu pertama mungkin yang seperti disampaikan oleh Kak Edi dan Kak Luki tadi mungkin fokus pada pengenalan mungkin atau membangun istilahnya pondasi ya, dasar pengetahuan dan kreatif siswa. Terus minggu kedua mungkin mereka bisa mendesain pengembangan konsep tadi mungkin atau ide-ide itu yang sudah disampaikan tadi di program dari Kak Edi dan Kak Luki tadi. Terus minggu ketiga seperti apa dan minggu keempat mungkin mereka bisa mempresentasikan hasil dengan video yang sudah ada, yang sudah utuh, yang sudah di mereka buat. Oke, terima kasih untuk Kak Edi dan Kak Luki. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Tadi mungkin dengan dukungan dari teman-teman kombel yang ada di sekolah. Karena memang untuk kita olahraga ini, saya berterima kasih tadi Kak Edi, Kak Luki sudah berjalan untuk kegiatan P5 ini. Nah, mungkin dari kita yang lain, kakak-kakak yang lain, kalau bisa program-program, kita juga masuk. Kita olahraga juga bisa ya, masuk di dalam kegiatan P5. Yang penting betul-betul program kita, betul-betul kita sudah tersusun dengan baik, dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Oke, mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak lain, memberi masukan mungkin? Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk Kak Luki dan Kak Edi. Oke, baik kakak-kakak. Jadi memang malam hari ini kita hanya berbagi dari refleksi kita tentang RTL yang kita sudah lakukan. Untuk kakak-kakak yang lain seperti Kak Hendra, Kak Apris, saya masih menunggu nanti sampai besok. Karena Kak Apris memang ada kendala, anaknya lagi sakit. Kak Alin lagi ke Kupang, lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian atau tes P3K. Oke, baik kakak-kakak, nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 10. Jadi tetap semangat lagi satu kali pertemuan kita. Untuk tugas-tugas kakak-kakak, nanti
saya akan menginformasikan di grup karena semua tugas-tugas kakak-kakak dorang yang menyangkut dengan RTL ini nanti kita akan uploadnya di bukti karya ya. Bukti karya yaitu di PMM. Jadi semua nanti kita akan upload di situ sehingga semua dari peserta PKG PJOK untuk saudara dan NTT mungkin mereka bisa melihat. Nah, di situ nanti juga kita juga bisa melihat ya hasil dari rencana tindak lanjut dari peserta lain. Jadi untuk kakak-kakak tetap semangat dan yang terakhir mungkin yang saya perlu sampaikan untuk kakak-kakak coba kakak-kakak melihat kembali ya, melihat kembali di LMS tugas-tugas yang belum diselesaikan, silakan kakak-kakak selesaikan ya. Karena memang perjalanan kita juga cukup panjang dengan kesibukan-kesibukan yang sangat luar biasa sekali. Kita sudah bisa lewati sehingga pada akhirnya kita semua ini bisa berhasil sama-sama ya. Oke, kakak-kakak. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Oke, benar. Jadi baik, sebelum kita akhiri mungkin kita foto bersama dulu ya. Betul untuk SKP. Kita bisa buka kamera. Kendra, Kaluki, Kafik, wah tetap semangat kayak di, Siap, kayak di, oke, Kak Mahendra lagi sibuk. Oke, saya foto ya. Memang selama ini saya foto juga saya tidak pernah bagikan di grup. Nanti sekali baru saya bagi ya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gaya masing-masing. Iya. Wait. Ayo bos, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya izin untuk matikan rekamannya. Ya.